Oke, teman-teman, selamat datang lagi. Kali ini kita bakal diajak jalan-jalan ke masa lalu. Sebuah perjalanan sejarah yang, dramatis banget. Sebuah kisah tentang dunia yang menunggu dalam penantian, sampai akhirnya fajar Islam terbit di bumi Nusantara. Yuk kita mulai perjalanannya. Coba dibayangin, 600 tahun. Bukan waktu yang sebentar ya. Selama 6 abad itu, dunia seolah-olah kehilangan pemandu spiritualnya. Masa ini dikenal sebagai masa fatroh. Sebuah jeda yang sangat panjang setelah wafatnya Nabi Isa. Benar-benar sebuah penantian dalam sunyi, di mana manusia merindukan arah. Nah, ini yang bikin menarik banget. Lihat deh kontrasnya. Di satu sisi, dunia punya kekuatan politik raksasa kayak Romawi dan Persia yang berkuasa penuh. Tapi di sisi lain, justru di pusatnya, di Jazirah Arab, terjadi kehampaan spiritual yang luar biasa. Era inilah yang kita kenal sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan, di mana manusia kembali menyembah berhala. Nah, dari sinilah perjalanan kita dimulai. Sebuah transisi besar dari periode yang gelap menuju cahaya pencerahan yang udah lama banget ditunggu-tunggu. Jadi, gimana sih zaman jahiliyah itu? Ya itu tadi, manusia kehilangan arah, menyembah apa aja yang mereka lihat, dari batu, patung, sampai roh nenek moyang. Nilai-nilai luhur kemanusiaan seakan-akan hilang. Tapi, tunggu dulu. Di tengah semua kegelapan ini, ada satu percikan harapan loh. Sebuah keyakinan kuno yang dipegang teguh oleh sebagian orang. Keyakinan bahwa seorang nabi terakhir akan datang untuk memperbaiki semuanya. Dan ternyata, keyakinan itu bukan cuma isapan jempol. Babak selanjutnya adalah kisah tentang sosok yang jadi jawaban atas penantian panjang itu. Nabi Muhammad SAW. Tahun 571 Masehi. Coba catat tahun ini. Kenapa? Ini momen yang super bersejarah. Dikenal juga sebagai tahun gajah. Tahun di mana pasukan bergajah yang mau menghancurkan Ka'bah, malah hancur lebur. Dan di tahun inilah sang nabi terakhir dilahirkan, menandai dimulainya sebuah era yang sama sekali baru. Oke, kita lihat timeline perjalanan kenabiannya. Luar biasa banget. Dimulai dari kelahirannya yang penuh simbol. Lalu di usia 40 tahun, saat menyendiri di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama. Puncaknya ada di peristiwa agung Isra Mi'raj, di mana perintah sholat diterima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya Haji Wada atau Haji Perpisahan jadi momen penyempurnaan risalah Islam sebelum beliau wafat dan meninggalkan warisan untuk selamanya. Nah, dari semua risalah itu, ada 2 pilar utama yang jadi fondasi. Yang pertama, sholat. Ini bukan perintah biasa, ini tiangnya agama. Dan yang kedua, dakwah, yaitu ajakan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan yang menarik, dakwah pertama ini dimulai dengan sangat personal, sangat intim kepada orang yang paling dekat dan paling beliau percaya, istri tercintanya Siti Khadijah. Tapi, wafatnya sang nabi bukan berarti akhir dari segalanya. Justru, ini adalah awal dari sebuah estafet perjuangan. Sekarang, mari kita lihat gimana warisan beliau ini diteruskan dan memulai perjalanannya ke seluruh dunia. Dan obor perjuangan itu nggak dibiarkan padam. Obor itu dipegang erat oleh 4 sahabat terbaik beliau, para Khulafaur Rasyidin. Merekalah mata rantai pertama yang melanjutkan kepemimpinan, menyatukan umat, dan mengutus para da'i untuk membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan cara penyebarannya ini loh yang istimewa banget. Bukan dengan paksaan, bukan dengan pedang, tapi lewat apa? Lewat kejujuran para pedagang dan kebijaksanaan para ulama. Dengan cara yang damai inilah ajaran Islam menyeberangi samudra dan akhirnya berlabuh dengan sangat tenang di Kepulauan Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Oke, sekarang kita zoom in ke tanah air kita sendiri, tepatnya di Pulau Jawa, di mana cahaya Islam bersinar terang banget berkat peran 9 tokoh luar biasa yang kita kenal sebagai Wali Songo. Merekalah pelita di tanah Jawa. Terus apa sih yang bikin dakwah mereka ini berhasil banget? Kuncinya ada di sini. Mereka nggak cuma menyebarkan ajaran dengan damai dan akhlak yang mulia, tapi mereka juga melakukan pendekatan yang jenius, akulturasi budaya. Mereka nggak menghancurkan budaya yang sudah ada, sama sekali enggak. Justru mereka merangkulnya. Seni dan tradisi lokal malah dijadikan jembatan untuk menyampaikan pesan. Keren banget kan? Dan inilah mereka, 9 wali yang luar biasa itu. Coba perhatiin deh betapa beragamnya mereka. Ada yang dari Persia seperti Sunan Gresik, jago dagang. Ada Sunan Ampel dari Campa, bapak pendidikan pesantren. Beda lagi sama Sunan Bonang yang pakai gamelan, Sunan Derajat yang fokus ke kesejahteraan sosial, atau Sunan Giri yang menciptakan permainan anak-anak. Masing-masing punya senjata dakwahnya sendiri, disesuaikan dengan keahlian dan kondisi masyarakatnya. Keragaman inilah yang jadi kekuatan mereka.
Nah, ini dia contoh yang pas banget. Coba lihat Sunan Kalijaga. Beliau tahu banget masyarakat Jawa cinta sama wayang. Apa wayangnya dilarang? Enggak. Justru wayang itu dipinjam sebagai media. Cerita-ceritanya diisi dengan nilai-nilai Islam. Sebuah pendekatan yang sangat cerdas. Dan yang paling penting, bisa menyentuh langsung ke hati masyarakat. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua kisah ini, kesimpulannya cuma satu. Sebuah pesan yang kuat banget dan relevan sampai sekarang. Islam di Nusantara itu bisa besar dan berakar kuat bukan karena kekerasan atau paksaan, tapi karena keteladanan dan kasih sayang. Nah, perjalanan panjang kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita semua renungkan. Di zaman modern yang kadang penuh konflik ini, gimana caranya kearifan masa lalu, kebijaksanaan para wali yang menyebarkan pesan lewat damai dan budaya, bisa jadi lampu penerang buat kita di masa depan? Ini PR buat kita bersama ya kan? Coba deh direnungkan.